Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton Fahriza Nora Official. Subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung adab berikutnya. Ayakuna nawiyan liraddi huquqin nas. Ketika kita berhutang, maka sebelum berhutang berniatlah untuk melunasi hutang. Ini bicaranya masalah niat. Jadi ketika kita berhutang, itu harus ada di dalam kepala kita, di dalam hati kita, keinginan yang kuat bahawa hutang ini saya bayar. Ada kalanya kita tidak bisa menghindari kehidupan yang harus berhutang. Tapi ketika berhutang, harus ada keinginan yang kuat bahawa hutang ini wajib saya bayar. Kalau bisa niat itu tancapkan sebelum berhutang, karena niat ini menjadi penentu. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, man akhaza amwalan nas, barang siapa yang mengambil harta manusia yang lain atau harta orang lain, yuridu ada'aha, lalu dia ketika mengambilnya dia berniat untuk membayarnya. Tentu mengambil harta orang ada dengan cara kezaliman, ada dengan cara yang dibolehkan. Salah satu yang dibolehkan adalah dengan cara meminjam atau berhutang. Nah, ketika kita mengambil harta orang lain, kata Nabi, lalu ada niat untuk menyelesaikan pinjaman atau hutang kita itu, begitu niat itu ikhlas, tulus, benar-benar kita ingin membayar hutang, walaupun kita belum tahu mengambil dari mana untuk membayarnya, maka Nabi menjamin addallahu anhu, maka Allah akan membuat orang itu dengan niat baiknya hutangnya bisa diselesaikan. Jadi orang yang berniat baik untuk bayar hutang, Allah akan buat dia akan bisa menyelesaikan hutangnya tanpa harus dimusuhi orang, tanpa harus dimurkai, dilaknat, dicaci orang. Makanya niat ini menjadi penentu. Begitu niat ini baik, Allah pun akan memberi sesuatu yang baik. Nanti macam-macam cara Allah. Orang yang ketika berhutang tidak tahu mau mengambil dari mana dia membayar hutangnya, tapi ketika dia berniat baik, dia mohon kepada Allah untuk membuat dia bisa membayarkan hutangnya, maka Allah akan buat dia bisa bayar hutang dengan macam-macam cara. Bisa jadi dia dapat pekerjaan yang dia tidak duga-duga. Bisa jadi dia dapat harta yang mungkin menjadi pemberian orang, lalu dia segera bayarkan hutangnya. Bisa jadi ada sepetak tanah yang kemudian dihibahkan untuknya, lalu dia jual dan dia sanggup bayar hutang. Atau bisa jadi dia mendapatkan warisan yang melebihi jumlah hutangnya, lalu dia selesaikan hutangnya. Walaupun kita tidak berharap orang tua kita meninggal, tapi di tengah-tengah hutang itu, tiba-tiba dengan takdir Allah orang tua meninggal, turun warisan, lalu warisan itu kita jadikan sebagai uang untuk melunasi hutang, selesailah hutang kita. Atau paling hebat, Allah akan lakukan, Allah lunakkan hati orang yang memberi hutang. Allah akan buat dia memaafkan hutangnya. Jadi macam-macam cara Allah. Jadi mungkin bisa saja orang yang memberi hutang melihat keadaan kita yang miskin, tidak mampu bayar, maka kemudian Allah titipkan kasih sayangnya pada orang ini untuk memaafkan hutangnya. Yang memberi hutang masuk surga, yang diberi hutang terlepas urusannya di dunia dan akhirat. Makanya niat baik dulu.
Kalau seandainya ada niat tidak baik, kalau ada niat tidak baik mengambil harta orang, lalu kemudian membawa lari uang orang, hutang tidak dibayar, dari awal sudah rencana untuk menipu, ketika niat itu muncul, maka Nabi mengatakan, wa man akhazaha yuridu itlafaha, barang siapa yang mengambil harta manusia atau mengambil harta orang lain, lalu dia menginginkan atau berniat itlaf, menginginkan atau berniat untuk menghabisi uang itu. Jadi hanya rencana bayi, kan ada tipikal penipu, datang dengan air mata, minta uang, lalu mengeluarkan tipuan-tipuan dari lisannya. Dia katakan ayahnya sakit, butuh uang segera, dia tidak tahu lari ke mana. Lalu kita sebagai selaku mukmin yang Nabi sudah janjikan, barang siapa menolong hamba sesama mukmin, maka Allah akan tolong dia. Karena Nabi sudah janji, wa kana Allah fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhih. Barang siapa yang menolong hamba, melepaskan kesulitan seorang hamba yang mukmin, maka Allah akan senantiasa menolong dia dan melepaskan kesulitannya. Kita kadang-kadang sebagai mukmin yang punya iman, iman itu bergetar ketika melihat orang nangis di hadapan kita. Kita lihat orang yang sudah mengaku tidak makan, iman kita bermain. Disitulah kita kadang-kadang dengan kebaikan yang polos dan tulus kita beri. Tapi orang yang berutang itu ternyata sudah merencanakan untuk menipu kita. Dari awal dia sudah niat, ini diambil uang, lalu dia akan dari menghilangkan diri. Maka di saat itu Nabi menjamin, barang siapa yang mengambil harta orang lain lalu berniat untuk menghilangkan harta itu, artinya tidak ada rencana bayar, atlafahullah, maka janji Nabi, dia juga dihancurkan oleh Allah hidupnya dan hartanya. Ini janji Allah melalui nabinya. So yang hana bayu tanggap dari rencana pun mutang hana rencana bayu. Itu bahasa Inggrisnya kira-kira begitu, Pak. Siapa yang rencana bayar hutang, rencana berhutang dari awal sudah rencana tidak bayar, maka Allah akan hancurkan hartanya, Allah hancurkan hidupnya. Maka belum ada sejarah orang yang berhutang melarikan diri tiba-tiba hidup bahagia, tidak ada. Allah hancurkan. Tidak ada kesenangan. Koruptor besar, miliaran, Edi Tansil dan kawan-kawan, kemudian Saudom yang terakhirnya, Masiku yang Harun Masiku, miliaran, triliun mencuri harta negara. Bisakah dia nikmati dengan begitu saja? Tidak. Lari sana, lari sini, dikejar sana, dikejar sini, tidak boleh nampak di depan khalayak ramai. Sampai Gayus Tambunan itu harus pakai wig, untuk menutupi wajahnya, itu pakai wig mana-mana. Itu belum berujung, karena Allah akan hancurkan hidupnya itu sedikit-sedikit, Pak. Keluarganya hancur, anaknya hancur, istrinya kemudian akan membuat ulah, dan dia pun terus-terusan di dalam bayang-bayang ketakutan. Tidak tenang hidupnya. Ujungnya pasti dihancurkan Allah, pasti. Karena Nabi kalau sudah mengatakan sesuatu, maka semua kalimat Nabi adalah kalimah Allah SWT. Dalam hukum yang dimaksud adalah maksud Allah. Makanya hati-hati, jangan kira bahawa asal sudah selesai berhutang, sudah berhasil lari, lalu kemudian kita lepas. Wa mallahu bighafilin amma ya'malu dhalimun. Allah tidak lalai dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang zalim.
Allah tidak lalai. Namun kenapa dia masih hidup? Kenapa masih dia jalan-jalan? Itu bahagian daripada skenario Allah. Bisa jadi Allah berikan istidrat untuknya agar dia terbuai dalam kekayaan yang dia tipu orang itu, lalu Allah matikan dia tiba-tiba tanpa sempat bertaubat. Setelah itulah Allah mulai siksa dengan siksaan yang begitu pedihnya. Makanya Bapak Ibu yang Allah muliakan, niat memberi pengaruh susah atau tidak susahnya membayar hutang. Asal sudah ada niat baik bayar hutang, pasti Allah selesaikan, pasti. Makanya berniat baiklah. Yang masih berhutang, berniat baiklah untuk bayar. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW itu menyebutkan bahayanya orang yang berniat untuk tidak melunasi hutangnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Rasulullah SAW berkata, ayyuma rajulin yudainu dainan wa huwa mujamma' alla yuwaffiyahu iyyahu. Kalau ada seseorang, kata Nabi, yang berhutang lalu dia berniat alla yuwaffiyahu, dia berniat untuk tidak melunasi, jadi dia lupakan, dia lari, dia pindah dari Laut Semawe, dia pindah ke Medan, dia pindah ke Padang, dia pindah, lalu enggak ada niat sedikit pun untuk bayar hutang. Dan dia merasa yang penting sudah jauh, tak mungkin orang yang dia tipu ini mengejarnya sampai ke sana. Jadi enggak ada niat untuk bayar hutang. Kalau dia mati nanti, kata Rasulullah, ketika dia mati lalu bertemu dengan hari-hari penghisaban, dihisab oleh Allah, lalu kemudian Allah vonis dia, laqiyallahu sariqan, Allah akan vonis dia bahawa dia termasuk golongan pencuri, lalu dikumpulkan oleh Allah di dalam neraka sesama pencuri. Jadi enggak dianggap lagi status orang berhutang. Mati tidak ada rencana bayar hutang, mati dalam keadaan berniat buruk, membawa hutang ke dalam kematiannya, maka divonis oleh Allah nanti statusnya berubah, bukan lagi sebagai orang berhutang, tetapi pencuri, sariqan. Lalu Allah kumpulkan dia di neraka bersama para pencuri. Kenapa begitu ceritanya? Orang berhutang itu awalnya tidak disebut pencuri, tapi ketika dia tidak taubat dengan keinginan buruknya, mati, maka statusnya sama dengan pencuri karena perilakunya sama dengan pencuri. Bedanya, kalau pencuri datang di malam hari, menunggu-nunggu kapan kita tidak ada di rumah. Orang yang berhutang datang di siang hari, menunggu-nunggu kapan kita ada di rumah. Dia datang, dia ketuk pintu, kalau enggak ada orang, dia balik lagi. Hana urang, untuk dah balik dah. Dia datang untuk menunggu-nunggu kapan kita di rumah. Itu orang berhutang. Tapi kalau pencuri, menunggu-nunggu kapan kita tidak ada di rumah. Ternyata ujungnya sama. Sama-sama menghilangkan harta orang. Sesama mukmin haram mengganggu harta. Haram. Semua status orang berhutang ketika mati, Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya dan Allah anggap dia bukan lagi orang yang sedang membutuhkan uang untuk hutangnya, tapi dianggap seperti orang yang masuk ke rumah kita lalu mencuri uang kita. Cuma biasanya kita lebih banyak tertipu kepada orang yang berhutang dibanding pencuri. Maka punya dah fikir, Pak, lebih palih orang hutang daripada pencuri. Lebih palis orang berhutang daripada pencuri, itu terjemahannya. Palis itu enggak ada bahasa Indonesianya, Pak. Pencuri itu paling dalam 10 tahun sekali rumah kita bisa dimasuki. Itu pun kalau kita pulang kampung hari raya. Yang lain susah, apalagi kita tinggal di komplek yang berhadap-hadapan, di belakang ada orang, depan ada orang.
Dia susah bergerak, dan dia pun bergerak di dalam ketakutan, tunggu gelapnya malam, takut ketahuan orang. Tapi orang berhutang ini, itu datangnya Pak dengan penuh kesopanan, sopan santun luar biasa, tutur bahasanya lembut, seperti tadi diiringi dengan tangisan air mata. Yang untuk pencuri kita jaga harta habis-habisan. Kita kunci pintu, kunci gerbang, kunci garasi, kunci lemari, kunci laci, macam 5 lapis dah kunci rumah. 5 lapis kita kunci rumah Pak, agar tidak diambil harta kita oleh orang. Tapi kepada orang yang berhutang, dengan semua tipu daya dia, yang 5 kunci ini kita bongkar semua sendiri Pak. Kita buka sendiri, kita ambil sendiri. Yang pencuri rencana mau ambil 3 juta, tapi untuk orang berhutang kita bisa kasih sampai 6 juta. Begitu dia bilang, Pak tolonglah, saya butuh modal, nggak tahu mau kemana lagi. Ujungnya sama-sama, ternyata hutang kita, uang kita hilang. Dengan keikhlasan kita memberi di tangannya tanpa paksaan, dia terima 6 juta dari tangan kita. Dalam keadaan begitu mudahnya, nyan waktu pulang assalamualaikum lagi, dia cium lagi tangan kita, padahal tangan kita masih bau terasi Pak. Dia ciumnya, dia bilang terima kasih, Masya Allah, kalau nggak ada bapak entah bagaimana hidup ini. Dia pergi. Ternyata uang kita disikatnya. Pertanyaannya, saya lebih palih pencuri ngurung hutang, lebih palih hurung hutang Pak, yang hana bayar, maksudnya yang nggak bayar. Makanya Allah murka sekali, Allah kumpulkan dia di dalam neraka bersama para pencuri. Nanti azabnya adalah azab para pencuri. Dan ini patut kita berhati-hati dalam urusan berhutang. Jadi kalau mau berhutang boleh, tapi pasang niat bayar. Enggak sanggup bayar di masa kita tidak punya, tunggu dewasa punya, segera bayar. Jangan utamakan yang lain dulu. Kita titipkan wasiat pada anak dan isteri. Kita catat di papan tulis di rumah kita, hutang ayah sama dokedin 10 sak semen belum bayar, Bak Bangman 15 juta. Itu tulis papan tulis. Kasih nampak sama isteri dan anak, kasih tahu ini ayah berusaha bayar, tapi kalau ayah duluan meninggal, tolong bayarkan ini melalui harta ayah. Apa yang bisa jual-jual, yang jangan jual mama. Kalian ambil semua punya ayah, jual-jual. Harus ada niat kuat, maka Allah tetap pelihara kebaikan kita. Nanti dibantu Allah. Dibantu Allah. Seperti saya bilang tadi, paling kurang tiba-tiba Allah membuat orang yang berhutang, memberi hutang, tiba-tiba lunak hatinya. Dia katakan, bokak, tidak mengapa lah. Begitu dia datang ke rumah kita, dilihatnya kayu rumah sudah bocor semuanya, lalu kita punya hanya beberapa ekor ayam yang kita pelihara, nggak ada apapun yang bisa kita bayar. Kita bilang tidak ada, mohon maaflah, saya akan bayar nanti ketika ada uang. Allah titipkan pada hati mereka, dia mungkin akan mengatakan, ya sudahlah, karena Allah saya maafkan hutang. Itu bisa saja bantuan Allah datang. Tapi benar ni gak boleh bayar hutang. Karena ini paling bahaya. Ini penyakit yang dianggap biasa, tapi paling berbahaya. Kemudian al-wafa' bid-dain fi mau'idihi. Berusahalah bayar hutang. Ini adab berikutnya. Berusahalah bayar hutang fi mau'id, di waktunya. Jadi ketika sudah niat baik bayar hutang, maka paling bagus bayar hutang itu jangan melewati waktu. Jangan sampai ketika diberi tempo, diberi tempo beberapa bulan, tapi kemudian kita tunda, lalu kita tidak bayar di waktunya. Karena orang yang bayar hutang di waktunya itu termasuk salah satu orang terbaik. Jadi dalam hadis Nabi itu ada 8 hadis yang menyatakan golongan manusia terbaik. Jadi golongan manusia terbaik kan tentunya banyak kebaikan. Ternyata salah satunya
Waktu Nabi menyebutkan ahsanukum, orang yang paling baik di antara kalian, paling baik di antara kalian, itu ada 8 hadis yang menyebutkan itu, Pak. Di antaranya khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Quran lalu mengajarkannya. Ternyata dari salah satu hadis itu termasuklah golongan manusia terbaik di antara kita yang ahsanukum qada'an, kata Rasulullah. Jadi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan apa? Min khiyarin nas ahsanuhum qada'an, hadis riwayat Bukhari, Muslim. Di antara sebaik-baiknya makhluk, sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang membayar hutang tepat pada waktunya. Itu bagus sekali. Jadi kalau yang memberi hutang mengatakan bisa saya beri, tapi tolong 3 bulan dilunasi ya, itu segera, Pak. 3 bulan itu berusahalah untuk lunasi. Melunasi di waktunya menjadi orang terbaik. Padahal kebaikan kita hanya melunasi. Yang kasih uang orang, yang berkorban orang. Kita kan cuma menadahkan tangan untuk minta sama orang. Sebenarnya kan kita nyonyok kan nggak ada pahala dengan berutang. Orang berutang ada pahala? Mana ada pahala orang berutang? Yang memberi utang yang berpahala, menolong orang lain. Yang berutang mana ada pahalanya? Tapi itu perbuatan mubah, boleh di saat darurat. Tapi Masya Allah, bisa naik derajatnya hanya gara-gara membayar hutang tepat pada waktunya. Lalu disyarah oleh para ulama hadis ini, menyatakan bahawa kenapa orang yang membayar hutang tepat pada waktunya dianggap manusia terbaik, dianggap golongan dari umat terbaik. Ya, umat Muhammad yang paling baik salah satunya yang bayar hutang tepat waktunya. Karena ada penyakit susahnya membayar hutang pada waktunya. Coba lihat, rasakanlah ketika kita memberi hutang ke orang, kita kasih waktu satu tempo, misalnya temponya kita kasih 1 tahun atau beberapa bulan. Susahnya orang untuk menepati janji, Pak. Ada yang lewat 5 bulan, ada yang lewat 10 bulan, ada yang lewat bahkan sampai 2 tahun, 3 tahun. Nanti ketika ketemu di pasar, dia lari-lari, dia masuk ke lorong yang dia tidak bermaksud masuk ke lorong itu. Dia akan mulai pelung-pelung. Waktu kita WA, contengan hijau sudah ada, tapi enggak dibalas-balas. Lalu ada yang mengubah settingan WA-nya, enggak ada lagi contengan hijau padahal sudah dibayar. Jadi begitu keadaannya. Maka kalau mau menjadi salah satu golongan terbaik, bayarlah hutang tepat pada waktunya. Kalau bisa sebelum waktunya datang sudah selesai hutang. Ini manusia yang dianggap oleh Nabi adalah manusia yang paling baik. Dan itu mulailah mengalir pahala untuknya, dianggap orang yang ahlul amanah. Berarti betul-betul amanah orangnya. Jadi Bapak Ibu yang masih ada tersangkut dengan hutang piutang, pulang dari sini, kalau belum ada uang, ya jangan bayar dulu lah. Ada napeng, tapi benda ni dia bayar hutang. Dipercepat, Pak. Jadi jangan tunggu meninggal. Jadi jangan pesan ke anak, nanti kalau ayah meninggal tolong bayar hutang. Jangan, Jino bayar, Jino. Jadi jangan pesan waktu ayah meninggal bayar hutang. Jangan, sekarang bayar. Waktu masih hidup bayar. Jangan berhutang di bawah mati. Baik.